Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teguh Bayu Kisworo. Di sini saya akan membacakan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Metode Pemasaran yang digunakan untuk meningkatkan daya beli konsumen terhadap olahan kedelai dalam meningkatkan UMKM di Desa Batin 24. Pendahuluan, latar belakang penelitian industri UMKM di tanah air saat ini menghadapi situasi yang sedemikian sulit. Di tengah perubahan lingkungan bisnis yang semakin kompleks, persaingan pun telah menjadi kian ketat seiring dengan derasnya arus perdagangan bebas yang secara otomatis membuat kompetisi datang dari segala penjuru baik domestik, regional maupun global. Pemasaran perlu mendapatkan perhatian serius oleh UMKM, terutama dalam proses penetapan strategi pemasaran harus benar-benar matang, sehingga proses strategi pemasaran yang dipilih akan mampu menembus pasar, apalagi kondisi persaingan semakin ketat seperti saat ini. Masalah penelitian, bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan oleh pemilik usaha olahan kedelai dalam meningkatkan UMKM di Desa Batin 24. Strategi apakah yang paling tepat guna meningkatkan volume penjualan olahan kedelai di Desa Batin 24. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui strategi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan olahan kedelai di Desa Batin 24. Untuk mengetahui strategi apakah yang paling tepat guna meningkatkan volume penjualan pada perusahaan olahan kedelai di Desa Batin 24. Kerangka penelitian, metode pemasaran dalam kurung X1, kepuasan pembelian ulang dalam kurung Y, keterangan variabel dependen, yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah keputusan pembelian ulang. Variabel dependen yaitu variabel yang mempengaruhi variabel lain. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah metode pemasaran dalam kurung X1. Hipotesis HN sama dengan diduga tidak ada pengaruh pemilihan metode pemasaran terhadap tingkat penjualan olahan kedelai Desa Batin 24. H1 sama dengan diduga adanya pengaruh kepuasan pelanggan dan atmosfer perusahaan terhadap tingkatnya penjualan olahan kedelai di Desa Batin 24. Tujuan pustaka, strategi pemasaran, setiap perusahaan mengarahkan kegiatan usaha untuk dapat menghasilkan produk yang dapat memberikan kepuasan kepada konsumen sehingga dalam jangka waktu dan jumlah produk tertentu dapat diperoleh keuntungan seperti yang diharapkan. Melalui produk yang dihasilkan, perusahaan menciptakan atau membina dan mempertahankan kepercayaan langganan akan produk tersebut. Keputusan pembelian ulang, perilaku konsumen akan menentukan proses pembelian keputusan dalam pembelian mereka. Pada umumnya, proses pembelian terhadap barang atau jasa meliputi pengenalan kebutuhan, pencurian informasi, evaluasi berbagai alternatif keputusan pembeli, perilaku pasca pembelian. Metode penelitian, jenis penelitian. Metode penelitian ini kemudian berbeda dengan metode lain yang cenderung lebih fokus pada pembahasan kenapa suatu peristiwa fenomena terjadi, di mana peristiwa dan fenomena yang dimaksud di sini adalah objek penelitian. Hasil penelitian tentu saja akan menggambarkan objek penelitian dengan detail. Jenis dan sumber data. Penelitian ini merupakan penelitian terhadap fakta berupa opini atau pendapat orang atau responden. Maka jenis data yang digunakan adalah data subjek. Data subjek adalah jenis data penelitian berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau kelompok orang menjadi subjek penelitian atau responden. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang diperoleh dari angket yang disebarkan kepada beberapa konsumen. Metode pengumpulan data. Riset perpustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian adalah metode libraristik, yaitu studi kepuasan dalam penelitian dilakukan dengan cara membaca buku-buku atau majalah yang sumber data lainnya dalam perpustakaan. Riset lapangan dengan cara interview, observasi maupun kuesioner. Populasi dan sampel. Populasi yang nantinya penelitian sebagai objek penelitian di tempat usaha tersebut yang pegawainya berjumlah 20 orang. Penelitian berpijak pada standar Harshman-Ari Kunto, yaitu apabila subjek atau populasi kurang
dari 100 lebih baik diambil semua, sehingga penelitian merupakan penelitian populasi, dan jika subjek lebih dari itu, maka dapat diambil sampel antara 1 sampai 15% atau 20 sampai 25% atau lebih dari teori tadi. Maka dalam penelitian ini mengambil sampel sebesar 25%, sehingga ditemukan sampel sebesar dari jumlah keseluruhan populasi adalah 5 orang pegawai. Metode analisa. Metode untuk menjawab rumus masalah nomor 1 dan 2 digunakan analisa data deskriptif dari data yang diperoleh angket disebarkan kepada responden. Baiklah, itulah hasil proposal penelitian saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.